kuat keinginan dan optimis sepenuhnya kepada Allah, percaya. Jadi tidak usah bergantung pada apapun, percayalah sepenuhnya pada Allah. Tidak usah nunggu balasan yang baik dari orang lain, tidak usah nunggu dibaiki orang lain, tidak usah nunggu orang lain berbuat baik padamu. Kamu saja berbuat baik dan percayalah kalau Allah nyuruh itu, nyuruh pada kebaikan, pasti hasilnya juga baik. Yakin pada Allah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Nah, ini resepnya dari Ibnu Miskaweh untuk menguatkan akhlak. Tadi kan akhlak harus dibiasakan. Ada tipsnya. Yang pertama, jangan bergaul dengan orang jelek. Orang yang bangga berbuat dosa. Orang yang dosa itu biasa, santai aja, itu hati-hati. Orang yang terbiasa dalam kejelekan, itu akan mempengaruhimu. Kalau dunia psikologi mungkin kenal aura namanya. Kamu juga sedikit banyak akan terpengaruh. Hati-hati. Jadi yo friend tetap friend tapi tidak harus lekat, tidak harus sangat akrab. Syukur-syukur bisa menjauh. Bilang aja kamu sedang tirakat atau apa-apa, itu tidak apa-apa. Sementara, ya kayak para sufi itu loh. Sampai kamu bisa menaklukkan jiwamu, sampai kalau ketemu dia bukan kamu terpengaruh dia, tapi dia terpengaruh kamu. Tapi itu prosesnya agak panjang. Tapi yang jelas kalau merasa masih lemah, jangan dekat-dekat. Orang yang menurut identifikasimu tidak bagus. Karena eman-eman pertumbuhan spiritualmu. Karena teman yang jelek itu juga akan memerosotkan pencapaianmu yang sudah tinggi secara tidak sadar. Maka hati-hati. Yang kedua, banyak-banyak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pengetahuan. Cari ilmu itu mengasah jiwa. Jadi membuat jiwa kita semakin cerdas. Jadi jangan ragu-ragu untuk ikut forum ilmu apapun. Jenisnya maupun kontennya. Karena majelis yang paling disukai Allah itu majelis ilmu. Jadi yang nomor 2, ikuti saja ada forum apapun. Ngaji apapun, apalagi yang ada makan dan snack gratis. Lumayan. Dapat ilmu juga dapat snack. Oke. Yang ketiga, kalau bisa, karena tadi di antara nyawanya kebijaksanaan itu, untuk ketemu kebijaksanaan atau ilmu, itu kan bau-bau filsafat. Kalau bisa, logikanya dilatih. Ada gunanya kamu pinter matematika, katanya Ibnu Miskaweh. Kenapa? Melatih logika. Makanya di situ ada geometri, aritmatika, musik, astronomi. Itu kan butuh matematika semua. Dulu di masjid ada pelatihan falak. Itu kan matematika. Boleh dihidupkan lagi. Kenapa? Selain melatih cara berpikir, itu melatih orang objektif. Mencintai kebenaran. Itu matematika ya. Meskipun kita agak trauma karena sering tidak lulus. Ya, tapi nyawanya logika itu kan ada di matematika. Ayo latihan itu untuk cinta kebenaran. Orang yang katanya Ibnu Miskaweh, orang yang suka matematika itu dia terbiasa jujur dan menyukai kebenaran. Karena matematika itu tidak bisa bohong. 2 tambah 3 ya 5. 1 tambah 1 ya 2. Selalu jujur. Ya kecuali rumusnya beda. Tapi ya rumus beda kan juga pasti, ilmu pasti. Melatih kejujuran. Yang ketiga, hidup tidak berlebihan. Kita sering menyebutnya hidup sederhana. Sederhana itu bukan berarti miskin loh.
Hidup sederhana itu ya menggunakan segala yang kita miliki secukupnya, porsi dan proporsinya. Kalau minum butuhnya cuma setengah gelas, ya jangan dikasih 2 gelas. Nah, itu tidak proporsional namanya, tidak sederhana. Tiap kali kan cuma saya minum ini sebenarnya tidak apa-apa sih nanti kalau ada yang mau minum. Tapi kalau memang harus saya yang minum, ternyata enggak. Nah itu ya mungkin ini untuk penghormatan aja. Cuma contohnya itu. Jadi kalian jangan mengejar ketidaksederhanaan, kelebihan. Karena yang namanya kelebihan dalam hidup itu tidak ada batasnya. Saya pingin uang lebih Pak, itu tidak ada batasnya. Pingin uang banyak Pak, itu tidak ada batasnya. Sebut aja butuh berapa dan pas segitu. Latih hidupmu untuk pas, tidak lebih. Pas pengen beli mobil ya duitnya pas. Pas pengen beli rumah ya duitnya pas itu. Itu pas namanya. Oke, ya kalau sudah punya mobil ya enggak usah gonta-ganti mobil lagi. Edisi terbaru, sudah punya HP pengen ganti HP baru lagi karena edisi baru. Samsung sudah sampai 9. Sekarang Apple sudah 10, sudah X ya. Kalau kamu ngikuti itu enggak ada batasnya. Kalau ada yang tanya, kok enggak beli S8, saya nunggu sampai S27 besok. Itu masih S8 belum ada apa-apanya. Kamu belum mutakhir, pokoknya besok S27 baru tak beli. Oke. Pokoknya enggak ada batasnya. Kamu kalau ngejar yang paling mutakhir ya 2 bulan lagi sudah enggak mutakhir lagi, itu sudah ada yang baru. Terus begitu. Kalau ngejar itu enggak ada habisnya. Sama kayak kamu nyari istri. Nyari yang cantik Pak, ini cantik loh. Enggak Pak, ada yang lebih cantik. Ya memang ada, tapi apa yang mau sama kamu? Oke, jadi usah onone lah, pas-pasan aja hidup itu. Enggak usah neko-neko. Terus latihan untuk tidak menggelorakan. Jadi tidak, orang itu marah itu manusiawi, tapi jangan digelorakan sendiri marah itu. Bisa enggak marah, tapi ini saya harus marah ini. Loh, kalau enggak marah ya jangan enggak harus marah. Enggak apa-apa. Kan sering kamu dengar temanmu begitu. HP ini error karena temannya. Wah, HP ku kok error, harus marah ini saya. Ya kalau enggak marah ya jangan. Ya, kalau memang enggak marah ya enggak harus dipaksa untuk marah kok kalau memang enggak marah. Mungkin kamu jane ya enggak harus marah, enggak apa-apa, wong duitku banyak beli lagi. Nafsu juga begitu. Menggelorakan nafsu itu mancing-mancing nafsu biar bangkit. Kayak kamu suka download film-film itu jangan dibiasakan. Kenapa? Itu jenis menggelorakan. Ya kan? Termasuk jalan-jalan di mall, nonton barang baru, makanan enak. Itu kan menggelorakan nafsu. Oh ya percuma kamu enggak kuat beli. Lah ya kan? Mas nafsunya menggelegak, terbayang-bayang sampai rumah. Aduh baju itu bagus sekali. Cuma kok ya 750.000. Ya, mesti kamu gitu. Salahmu sendiri jalan-jalan terus di mall. Itu upaya minimalisir hal-hal yang bisa menggelorakan nafsumu. Latihlah jiwamu begitu. Terus kalau ada waktu, muhasabahlah, renungilah bagian-bagian tubuhmu tertentu. Tangan ini tak pakai apa aja ya seharian tadi. Kalau ada waktu gitu, coba latih. Mulut ini sudah ngomong apa aja. Jari ini sudah ngomong apa aja. Kamu kan sekarang ngomongnya kadang pakai jari. Di laptop, di HP, ya kan? Ayo latihan itu. Yang baik-baik enggak, atau kalau jelek apa. Jadi perhatikan seluruh tindakan dan rencananya. Kamu habis ngomong apa? Ya yang mulutku ini kok bisa ngomong kayak gitu tadi ya. Padahal ya malu loh ya kalau. Gitu loh. Jadi muhasabah. Anggota tubuhmu dihitung-hitung lagi. Terus selalu ready for fight untuk musuh-musuh jiwamu. Serakah, amarah, pingin menang sendiri, sombong dan macam-macam. Jadi latihan. Yang terakhir itu unik. Manfaatkan musuh-musuhmu. Introspeksi diri. Kadang-kadang kita agak susah berpikir diri sendiri. Katanya Ibnu Miskawe, kadang-kadang musuh kita itu lebih berguna.
Karena musuh kita mengungkap kelemahan kejelekan kita. Kalau teman masih basa-basi. Tapi kalau musuh, manfaatkan keberadaan musuh. Kalau nggak punya musuh, cari yang musuh. Biar bisa menunjukkan, kamu itu musuh itu kan gitu. Kalau ngomong terang-terangan, jelek ya kamu diomong jelek. Nggak jelek dicari-cari kejelekanmu. Daripada kamu capek muhasabah, saya jeleknya di mana ya Pak? Tanya musuhmu aja, lebih cepat. Musuhmu lebih tahu di mana jelekmu. Loh, kamu harus terima kasih ke dia loh. Terima kasih, saya kalau mikir sendiri nggak ketemu kejelekanku. Kamu sudah bantu berpikir tentang kejelekanku. Itu berguna untuk muhasabah, ada musuh. Kalau kamu dimaki-maki orang misalnya ngomong nggak aturan, itu umat Islam kan nggak boleh mulutnya gitu. Oh iya ya, jangan-jangan aku begitu. Ini kan alhamdulillah dia menunjukkan. Tadi kamu nggak sadar ngomong jelek, tapi gara-gara punya musuh. Nah, jadi itulah manfaatnya haters. Iya kan? Makanya ndak masalah kamu punya haters. Meskipun ndak punya, ya pura-pura punya ben kayak terkenal. Biar kayak orang terkenal. Haters itu gunanya apa? Menunjukkan di mana jeleknya kita. Dan itu berharga sekali loh buat kita kalau ingin naik kelas. Kualitas hidup kita semakin baik. Jadi kalau ada orang maki-maki kamu, menjadikan kamu, terima kasihlah. Karena kamu tidak punya waktu untuk muhasabah sendiri, dibantu dia yang muhasabah tentang kita. Itu jasanya besar untuk hidup kita. Jadi terima kasih haters. Besok bikin kaos itu ya, terima kasih haters. Kamu membuka mataku tentang betapa aku ini banyak kejelekannya, kan gitu. Oke, itu saya potong dari Tahdzibul Akhlak itu. Kita harus selalu dalam proses perbaikan akhlak karena inna wujuda jauharil insan muta'allakun bikudrati fa'ilihi wa kholikihi tabaraka wa taqaddasa ismuhu ta'ala. Kalau bentuknya jiwa, kapasitas potensinya jiwa itu berhubungan dengan takdir, kudrat dari pembuat dan penciptanya yaitu Allah. Kalau wujud, tapi kalau tajwid, fa'amma tajwidu jauharihi famufawwadun ilal insan wa huwa muta'allakun bi iradatihi. Kalau perbaikannya, jadi wujud itu keberadaannya, tajwid itu memperbaikinya. Perbaikan jiwanya itu dititipkan mufawwadun menjadi haknya, menjadi tugasnya manusia. Berhubungan dengan niatnya, keinginannya. Maka setiap hari kita harus berniat untuk memperbaiki akhlak kita. Memperbaiki akhlak kita berarti memperbaiki diri kita. Nyawanya diri kita ada di situ. Cara memperbaikinya gimana? Itu ada 4 hal yang disarankan oleh Ibnu Miskaweh. Yang pertama, adat wal jihad. Biasakan diri dan jihad. Jadi jihadun nafas ini memperbaiki akhlak. Taklukkan dirimu, nafsu-nafsu rendah, keserakahan yang tidak terbatas, taklukkan. Biasakan dirimu dengan sungguh-sungguh. Kuncinya sejak awal tadi pembiasaan. Kemudian ada yang lebih gampang lagi, tidak harus ngalami sendiri apa? Belajarlah dari pengalaman orang lain. Bacalah kisah-kisah orang soleh, belajarlah meniru mereka. Bacalah kisah-kisah orang-orang tercela, belajarlah tidak kayak mereka. Itu belajar dari kisah orang lain. Tidak usah ngalami sendiri. Tidak usah ngalami jeleknya maling, nggak usah harus kamu maling sendiri terus digupuli orang sekampung. Cukup kamu lihat pelajaran itu loh nasibnya maling. Kan itu. Belajar dari pengalaman orang lain. Tidak harus nunggu mengalami bencana, cuma kita belajar dari bencana orang lain. Yang kedua, belajar dari orang lain. Yang ketiga, belajar dari diri sendiri. Namanya mawas diri, muhasabatun nafas. Yang keempat, pakai strategi oposisi. Jadi oposisi itu kamu muhasabah, temukan jelekmu.
Kalau sudah ketemu jelekmu, hadirkan lawannya. Misalnya kamu ketemu, ternyata saya itu pelit. Ada teman pinjem aja bilang gak punya uang, padahal uangku masih banyak misalnya. Maka untuk ngatasi ini apa? Strateginya oposisi. Hadirkan kedermawananmu. Misalnya, wah kasihan teman tadi sudah pergi, tak kejar. Mas, tadi tak tolak, sekarang tak utangi berapapun. Nah, itu menghadirkan kedermawanan. Contohnya ngono. Jadi ternyata mulutku itu jelek kalau ngomong suka misuh-misuh. Sekarang hadirkan kebalikannya karena kamu sama-sama bisa. Ngomong lembut bisa, ngomong kasar bisa. Sekarang hadirkan yang lembut-lembut. Jadi itu namanya strategi oposisi. Pak, tapi kalau enggak dari jiwa kita kan berat. Loh, makanya tadi dibiasakan. Ya memang awalnya kaku. Temenmu mungkin ketawa, alah kamu biasanya cangkeme kaya ya, sekarang pakai ngomong soleh-soleh apa misalnya. Lo ndak apa-apa. Nanti lama-lama dibiasakan juga akan jadi ke sana. Jadi hadirkan oposisinya dan biasakan. Akan membentuk jiwamu. Jadi jiwamu itu bukan barang jadi, harus dibentuk. Terus, nah, tadi kan perbaikan akhlak, materinya apa kemudian? Banyak. Tadi kan bolak-balik disuruh cinta ilmu. Syaratnya untuk idealnya moral itu manusia yang cinta ilmu pengetahuan. Nah, diurut ya katanya Ibnu Miskawe. Yang pertama misalnya dari anak kecil tadi, ya harus dididik hal-hal yang wajib bagi kebutuhan tubuh. Ini unik kalau di Ibnu Miskawe untuk kebutuhan tubuh itu contohnya sholat, puasa, sa'i. Karena memang 3 ibadah ini punya implikasi langsung bagi kesehatan jasmani. Kalau sa'i jelas. Sa'i itu mungkin bahasa olahraganya jogging. Ya kan? Puasa bahasa kesehatannya diet. Sholat, ya nyuwun sewu, mungkin bahasa kasarnya kaya senam, yoga. Loh itu kan, mungkin Ibnu Miskawe lihat itunya. Bahwa ada loh hal-hal yang dibutuhkan oleh tubuh. Dia ngasih contoh itu. Padahal itu ibadah lagi sehat. Cuma ya ibadah yang mantap, gak kayak, mungkin sholat kita mungkin agak minimal. Sholat kita kan cepet. Kita kan jenisnya the flash. Cepet sus. Semakin pinter kita, semakin cepat kekuatan sholatnya. Ya. Jadi sholat, puasa itu kan kayak menahan diri. Itu kan orang nyari kesehatan biasanya puasa. Atau sa'i itu. Ya itu contoh. Yang lain juga banyak. Yang penting belajar semua ilmu yang berhubungan untuk pemenuhan kebutuhan jasmania. Yang kedua, baru belajar semua ilmu untuk pemenuhan kebutuhan jiwa. Agama, akidah yang benar, motivasi untuk cinta ilmu. Ya semua ilmu yang dibutuhkan oleh jiwa kita harus dipelajari, dibutuhkan oleh jasmani kita dipelajari. Juga jangan lupa hal-hal yang kita butuhkan dalam rangka interaksi sesama manusia. Jadi utamakan 3 ilmu ini. Ya sebenarnya sudah semua ilmu ada di situ. Ilmu-ilmu eksakta itu mungkin banyak di hal yang wajib diketahui oleh tubuh. Ilmu-ilmu humaniora ada hal-hal yang wajib diketahui oleh jiwa. Ilmu-ilmu sosial ada hal-hal yang wajib dalam hubungan sesama manusia. Berarti sebenarnya Ibnu Miskawe mau ngomong, ya belajarlah semua ilmu. Jangan terkecualikan, semua ilmu penting. Kayak ngaji ini jenisnya humaniora sebenarnya, maka itu kebutuhan untuk jiwa. Ya jangan ngaji dok, kamu juga harus ngerti kebutuhan untuk tubuhmu. Ada ilmunya sendiri, yang wajib sesama manusia juga ada ilmunya sendiri. Oke, ini terakhir. Nah ini sekarang terakhir ngasih tips mungkin untuk kita, untuk menemukan hikmah. Pokok-pokok akhlak bagi pencari hikmah menurut Ibnu Miskawe. Sekarang dicek jiwa kita, ada kualifikasi ini enggak? Kalau ada, kita sudah filosof. Ya, karena kita sudah punya hikmah. Yang pertama,
Coba dicek apakah jiwamu lebih suka yang hak daripada yang batil, lebih suka kebenaran daripada kebohongan, lebih suka yang baik daripada yang buruk. Kalau masih belum ya enggak. Karena ada orang itu kebohongan enggak apa-apa asal menguntungkan kelompokku. Hoak enggak apa-apa asal menguntungkan kelompokku. Itu berarti sebenarnya jiwa kita masih belum cenderung pada kebenaran. Yang kita pentingkan kepentingan kita atau kepentingan kelompok kita. Yang kedua, selalu berusaha mengendalikan diri. Ya nanti saya titip kalau muhasabah coba dicek ya dalam sehari kira-kira berapa jam kamu sadar bahwa kamu itu manusia hamba Allah, punya tugas, sadari aja keberadaanmu kira-kira berapa jam. Karena hidup kita ini terjebak oleh rutinitas-rutinitas. Jadi kita lebih sering kayak mesin jalan aja begitu saja. Hari Senin kuliah jam pertama melaku kuliah tanpa jiwamu sendiri sering tidak hadir. Jangankan waktu wong sholat aja kadang juga jiwamu tidak hadir. Itu berarti apa? Kesadaran dirimu tidak muncul, apalagi pengendalian diri. Kalau kamu sadar tentang dirimu, itu baru kamu bisa mengendalikan dirimu. Yang nomor 2, kita berusaha mengendalikan diri. Syarat pertama berarti ya sadari diri dulu. Sering-sering kalau lagi ngapa-ngapain coba dicek. Oh iya ya, sekarang aku ada di sini ngasih ngaji, tadi di kampus. Aku ini sekarang posisinya sebagai yang ngasih wawasan, tapi apa ya pantas aku kayak gitu kan kesadaran bahwa aku sekarang ada di sini. Kamu ngaji di situ mungkin ya sambil melayang kemana-mana pikiranmu. Tapi coba hadirkan dirimu. Menghadirkan diri sendiri itu tidak gampang juga. Tiap hari harus latihan. Nikmati hidupmu. Hidupmu itu tidak panjang. Tidak ada hadisnya Nabi. Tidak ada orang hidup setelah ini 100 tahun setelah ini masih hidup juga. Berarti pendek hidup kita. Seringlah hadir dalam hidupmu sendiri. Karena kamu sering tidak hadir. Apalagi orang yang jatuh cinta. Yang hadir pacarnya terus. Di sini itu isinya orang lain. Mungkin dosen pembimbingnya. Mungkin ya kan tukang warung. Mungkin pokoknya nggak pernah dirinya sendiri hadir dalam pikirannya. Ayo dihadirkan diri kita. Eman-eman. Kita membunuh diri kita sendiri. Menyingkirkan diri kita sendiri. Dan menghadirkan banyak orang lain di kepala kita. Nikmatilah hidupmu, hadirkan dirimu. Baru bisa mengendalikan diri. Yang ketiga, berpegang teguh pada syariat. Jadi keyakinan agamamu, yakinilah sekuat mungkin, jalankan. Ini hubungannya sama kebahagiaan. Mana yang kamu anggap benar, jalankan itu. Fastabiqul khairat katanya Allah. Tidak usah kakean debat. Keyakinanmu akan kebenaran, jalankan. Pegang teguh itu. Terus menepati janji. Terus jangan mudah percaya pada orang lain. Karena sering orang terus jadi menyesal karena percayanya pada orang lain. Karena manusia itu berubah. Mungkin bukan salah orang yang kamu percaya, tapi salah dirimu sendiri terlalu percaya. Itu sumber. Pencari hikmah itu selalu kritis, teliti. Suka pada keindahan. Sebenarnya ini otomatis alami. Orang waras pasti suka yang indah-indah. Ya, kecuali kamu agak aneh. Tapi secara normal orang meskipun definisi keindahan itu relatif, tapi orang pasti lebih suka yang indah. Meskipun indahnya subjektif, tapi senangilah keindahan. Kemudian latihan menyetabilkan jiwa apapun yang terjadi. Tidak gampang terpengaruh. Sukses, gagal, dan yang sejenis itu tetap kukuh jiwamu dalam akhlak. Terus latihan tidak mudah mengungkapkan sesuatu sebelum dipikir. Sebelum tahu kebenarannya yang sejati, jangan ngomong apapun, jangan menyebarkan apapun. Hari ini kan sering begitu. Pastikan dulu bahwa yang kamu sebarkan itu, yang kamu omongkan itu memang benar sesuai keyakinanmu. Bahwa ya kita bisa salah, tapi latihlah dirimu untuk tidak mengungkapkan sesuatu yang kamu sendiri juga tidak yakin benar. Atau kamu sudah tahu bahwa itu tidak benar. Biasanya karena alasan kepentingan-kepentingan sesaat. Berani dalam kebenaran itu pasti. Orang boleh penakut, pengecut dalam kejelekan. Takut Pak saya bohong itu bagus.
Saya pengecut Pak kalau disuruh pacaran itu Pak misalnya, enggak apa-apa. Tapi kalau dalam kebenaran harus berani. Terus mengisi sisa umur untuk hal-hal yang penting. Ini juga, kamu introspeksi lah. Dalam 24 jam hidupmu, kira-kira berapa jam yang serius dan penting? Berapa jam yang iseng? Berapa jam yang tidak ada gunanya sama sekali? Bisa dimulai dari hal paling kecil, HP-mu coba. Postinganmu hari ini atau yang dikirim temanmu hari ini coba dibaca. Berapa hal yang gawat darurat, berapa hal yang penting luar biasa, berapa hal yang kamu tidak baca juga tidak masalah, berapa hal yang mending dia tidak usah ngirim daripada kamu nambah sumpek, berapa hal yang... Loh, itu klasifikasi latihan. Biar hidupmu lebih bernilai. Karena semakin orang melakukan hal yang tidak penting, semakin hidupnya tidak bernilai. Oke, terus melaksanakan yang seharusnya tanpa ketakutan mati, takut miskin, takut masa depan, dan seterusnya. Tidak usah menanggapi kata-kata orang jahat yang dengki. Waktumu habis. Karena orang dengki itu, kamu jawab kayak apapun, dia akan nyari jelekmu. Tidak usah dijawab, kamu ambil pelajaran aja kayak tadi. Alhamdulillah, terima kasih kamu membuka jelekku, biar aja. Tidak usah dibalas. Kalau dibalas levelmu sama kayak dia. Terus selalu menjaga, itu bukan menjadi, selalu menjaga stabilitas kondisimu, kaya, miskin, terhormat, terhina, tidak masalah. Saya sudah berakhlak baik loh Pak, kok masih tidak dihormati sama orang lain, masih suka dihina sama orang lain, tidak masalah, tidak ada hubungannya. Terus ingat sakit ketika sehat, ingat sedih ketika senang, ingat tulus ketika marah. Jadi ketika sehat ingatlah sakit, maka kita hati-hati. Ketika senang ingatlah sedih, kita tidak berlebihan. Dan ingatlah tulus ketika marah. Orang marah itu berarti ada sesuatu yang dia inginkan tidak terwujud. Orang yang begini biasanya tidak tulus. Ada pamrihnya. Maka ingatlah ketulusan. Oh ya, saya kan harus tulus. Apapun orang tulus itu, apapun hasilnya nggak masalah. Dia tidak akan mengungkit, tidak akan menggugat. Dan yang terakhir, kuat keinginan dan optimis sepenuhnya kepada Allah. Percaya. Jadi tidak usah bergantung pada apapun, percayalah sepenuhnya pada Allah. Tidak usah nunggu balasan yang baik dari orang lain. Tidak usah nunggu dibaiki orang lain. Tidak usah nunggu orang lain berbuat baik padamu. Kamu saja berbuat baik dan percayalah kalau Allah nyuruh itu, nyuruh pada kebaikan, pasti hasilnya juga baik. Yakin pada Allah saja. Nah, itu pokok-pokok pencari hikmah. Sudah selesai. Itu quote dari Ibnu Miskawe, sebenarnya miliknya Plato. Meskipun Plato tidak pakai bahasa Arab. Ya, mut bil irodat tahya bitobiat. Matikan keinginanmu, maka kamu akan hidup secara alami sesuai kehendaknya Allah. Terlalu banyak keinginan, itu maunya Ibnu Miskawe, mengeruhkan jiwamu. Pasrahkan saja semua keinginan, hidup secara alami. Mut bil irodat tahya bitobiat. Oke, alhamdulillah. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.